Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali meskipun dalam kondisi virtual ya. Mohon maaf pada pertemuan kedua ini Ibu belum bisa bertatap muka di kelas. Sekali lagi karena kondisi Ibu belum memungkinkan untuk hadir di kelas. Insya Allah mudah-mudahan 2 atau 3 pekan lagi Ibu bisa ke sekolah ya. Baiklah, untuk pertemuan kedua ini bab kedua ya, bab kedua untuk kelas 12 ya, yaitu berpikir positif ya, berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, pada bab 2 ini ya, sebelum melanjutkan pelajaran silahkan kalian tebak dulu ya. Di sini ada 4 gambar ya. Ada 4 gambar. Gambar yang pertama, apa gambar yang pertama? Gambar yang pertama itu tentang apa ini? Kebakaran rumah ya. Yang kedua adalah gambar apa coba? Gambar orang yang sakit atau di rumah sakit ya. Yang ketiga gambar apa? Gambar sekolah ya, sekolah yang sedang kebanjiran, dan ini di sini ada siswa-siswi yang sedang membersihkan ya, membersihkan meja gitu ya. Dan yang terakhir gambar, ada yang tahu? Arif, mana Arif? Gambar apa ini? Ada yang tahu? Ini terjadinya kalau tidak salah di Jepang ya. Di Jepang, ini di luar negeri. Diki, gambar apa Diki? Coba Dela, gambar apa ini? Ini gambar tsunami ya, gambar mobil yang terseret tsunami. Jadi di belahan dunia banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa ya. Ada rumah kebakaran, ada orang yang sakit di rumah sakit sedang diinfus, ada juga kebanjiran ya, banjir di sekolah, ada juga tsunami. Nah, sebelum melanjutkan pekerjaan, nah ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama ya, kamu harus mampu memahami makna berpikir positif atau husnuzon. Yang kedua, menjelaskan pentingnya sifat sabar. Yang ketiga, menghafal ayat Al-Quran sesuai tajwid. Yang keempat, meneladani sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, rujukannya, dasar hukumnya ya, dasar hukumnya agar kita selalu sabar, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah menguji manusia dengan rasa takut, dengan lapar, dengan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Orang yang sabar ketika tertimpa musibah akan memperoleh rahmat, keberkahan, dan petunjuk dari Allah. Nah ya, kita diuji seperti hari ini. Ibu sudah 1 bulan 1 minggu ya diuji oleh Allah ya, sakit ya, kaki tidak bisa digerak, kaki tidak bisa berjalan ya, sebelah gitu diuji. Nah, apa kandungan dari surat yang tadi itu ya? Kandungan ayatnya apa dari surat Al-Baqarah itu? Yang pertama, bahwa kita harus berpikir positif, meyakini setiap ujian memiliki hikmah. Kenapa mesti begitu? Karena setiap orang yang diuji itu pasti banyak pikiran ya, maksudnya apa ya, cus-cos gitu ya.
kalau tidak kuat iman, tidak ada yang menguatkan, itu bisa-bisa apa, berputus asa. Kadang ibu juga mengalami berputus asa dari ujian ini. Kenapa? Karena kita merasa, kenapa tidak orang lain yang seperti ini, yang mengalami seperti ini gitu. Nah, itu ujian. Akhirnya apa? Berputus asa. Dan sifat berputus asa ini adalah apa? Disukai oleh siapa? Oleh setan. Bahkan berputus asa itu dalam sebagian riwayat dikatakan orang yang berputus asa dari rahmat Allah tempatnya adalah di neraka, ya. Tidak mudah putus asa. Ini bagi orang yang beriman, tidak mudah berputus asa, tetap berhusnuzon bahwa setiap kejadian, ya, setiap ujian pasti memiliki hikmah, ya, hikmah, memiliki apa ini dibalik ujian ini, hikmahnya, ya. Kemudian apa? Optimis terhadap rahmat Allah, ya. Yakin Allah itu dengan kejadian ini sebenarnya apa? Menyayangi kita, ya. Menyayangi kita. Kemudian apa? Berprasangka baik kepada Allah dan sesama. Tetap berprasangka baik. Allah pasti memberikan apa? Ini adalah ujian untuk menguji apa? Keimanan, ya. Untuk menguji keimanan. Dan penjelasannya Allah apa? Bersabarlah, bagimu surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa hisab. Dengan adanya ujian ini kan apa? Menguji apa? Menguji kesabaran. Jika kita bersabar, maka apa balasannya? Surga yang apa? Tanpa batas. Kita tidak tahu batasannya, gitu ya. Tetapi dalam ujian itu kembali ada apa? Ya tadi, putus asa, takut. Nah, sabar itu sendiri, ya, itu terbagi 3. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ibadah. Ibadah ini cakupannya luas, ya. Cakupannya luas, bukan berarti ibadah itu sholat saja, membaca Al-Quran saja, ya. Banyak ibadah itu. Kamu berangkat ke sekolah untuk mencari ilmu. Perintah mencari ilmu itu sama perintahnya dengan perintah sholat, wajib. Hanya saja kalau perintah ibadah seperti sholat itu ada waktunya ditentukan, ya. Duhur waktunya dari jam segini sampai jam segini, asar, maghrib, isya. Kalau mencari ilmu waktunya tidak ditentukan. Nah, itu sama-sama ibadah. Jadi ketika kamu berangkat ke sekolah dengan dengan sabar, itu sama halnya kamu itu sedang menjalankan ibadah. Apa itu balasannya? Kalau kamu misalkan dalam perjalanan terus kamu jatuh, misalkan terus kamu meninggal, itu balasannya syahid, ya. Jadi misalkan kalau sekarang kamu berangkat ke sekolah malas, hoream, ujian itu. Jadi kalau berangkat ke sekolah terus sabar, ya, sabar, hujan, laleur di jalan, naik karena apa itu jembatan misalkan, atau turun, ya, jauh, terus atau siang panas, lu atlet kesang. Nah, itu sama sabar dalam menjalani ibadah. Ibadahnya apa? Tugas kamu nyupri ilmu, mencari ilmu, berangkat ke sekolah untuk membasmi kebodohan. Nah, itu sama, ya. Apa balasannya adalah surga. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Banyak ujian, ya, seperti kamu. Jadi di pikiran kamu yang namanya maksiat itu jangan berarti apa? Berzina atau mencuri saja. Banyak maksiat itu. Contoh misalkan, ya, perbuatan yang mendekati maksiat. Kamu misalkan, ya, pulang sekolah diajakin temen kamu, jangan dulu ke rumah lah, jalan-jalan dulu gitu. Jalan-jalan dulu naik motor boncengan misalkannya sama teman kamu yang bukan mahram. Pulang sekolah jam berapa? Jam 12. Tapi diajakin sama teman kamu misalkan, ya, nyampe ke rumah jam berapa? Sore. Itu sama, kamu itu melaksanakan maksiat. Tetapi jika kamu sabar, enggak aku mau udah tahu ilmunya untuk menjaga diri, enggak mau bersabar, enggak langsung aja pulang.
itu sama, kamu itu mendapatkan mendapatkan pahala ya. Jadi di pikiran kamu yang namanya maksiat itu bukan bukan hanya saja mencuri, berzina, banyak itu ya cakupannya. Yang terakhir, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, musibah ini luas juga ya. Musibah itu bukan berarti misalkan yang tadi di depan tsunami misalkan ya, atau banjir, atau longsor, atau rumah kebakaran. Itu bentuk musibah yang besar. Apa yang lain musibah misalkan yang kamu alami? Contoh, misalkan kamu di sekolah ya. Kamu gagal ketika kamu melaksanakan ujian. Musibah itu, tapi sabar untuk kedepannya kamu berani untuk memperbaiki diri ya. Sabar menghadapi musibah. Contoh lagi, kamu misalkan berangkat ke sekolah, terus kamu sliding, jatuh, sepatu, rok atau celana kamu kotor, masuk ke sawah misalkan. Itu merupakan musibah. Tapi kamu bisa bersabar. Ya. Nah, untuk menguatkan dalil atau dasar hukum yang tadi ya, surat Al-Baqarah ayat 155-157 ini diperkuat dengan hadis Nabi. Nah, hadis Nabi ini ya dari Syuhaib radhiyallahu anhu berkata bahwa sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun selain orang mukmin. Jika ia memperoleh kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya, dan jika ia ditimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Jadi enaknya bagi seorang muslim itu, seorang mukmin, orang yang beriman, mukmin, mukminah, kamu mau laki-laki mau perempuan, jika diberi kesenangan, memperoleh kesenangan, maka kamu bersyukur, alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Bahkan lebih dari itu cara bersyukur itu, selain mengucapkan alhamdulillah, kamu misalkan mendapatkan kesenangan, selain mengucapkan alhamdulillah, kamu ikut sujud syukur ya, sujud syukur selain mengucapkan alhamdulillah. Dimana sujud syukur itu bacaannya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Cukup ya. Seperti misalkannya maaf ya, karena ibu suka nonton badminton, misalkan menang tah di final. Ayeuna nih ayahnya si Muhammad Fikri orang Garut. Nah, final Japan Open menang final, terus ayeuna rek Cina Open menang gening osok eta, atau si Farhan Alwi Farhan. Selain dia mengucapkan syukur alhamdulillah, mereka tuh bersujud. Sujud syukur itu namanya, sebagai bentuk bentuk kepada Allah itu bersyukur atas atas kesenangan, atas nikmat. Namun ya, bagi orang yang beriman itu, mukmin mukminah, selain memperoleh kesenangan dia bersyukur, jika ditimpa kesusahan maka ia akan bersabar. Pahalanya sama, tapi ini berat ya, bersabar. Kalian pasti ujiannya yang ya disesuaikan oleh Allah kan. Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya ya. Mungkin kamu diujinya dengan uang jajan yang sedikit gitu ya, baju yang udah belel, mungkin yang begitu, yang ringan-ringan. Oh ya, ibu teringat kelas 11 ya, Miska hari ini masih dirawat ya, dia sakit ya. Oke, sejenak kita bacakan Al-Fatihah ya untuk Miska, mudah-mudahan diberikan kesehatan, dipulihkan, semoga bisa sehat kembali seperti sedia kala. Bibarakati umul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, ya. Coba kalau ada teman kita yang sakit, kita harus berempati ya, jangan lempeng. Itu tandanya hati kita hidup. Ciri orang yang mati hatinya, dia tidak ada empati, tidak ada simpati ketika ada orang lain, apalagi teman yang kesusahan ya. Minimal kita doakan dalam diam atau setelah sholat kita doakan ya. Bayangkan jika musibah itu menimpa kepada kita, harus sampai ke sana pikirannya. Jangan ada teman sakit, biarin lempeng weh gitu ya. Gak boleh sebagai seorang mukmin mah. Kenapa? Karena seorang mukmin itu seperti satu bangunan, seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh yang satu bagian organ tubuh yang lain sakit, maka yang lain ikut merasakan sakit gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada teman sekarang yang sakit nih udah berapa, hampir 2 bulan ya Miska dirawat, kita harus merasakan bagaimana kalau kondisi kita yang di posisi itu. Minimal ya ketika sudah sholat didoakan dalam diam, Allah Maha mengetahui. Ya Allah, semoga Miska disembuhkan dengan barokahnya. Misalkan kamu udah baca Quran 1 lembar, nah langsung kamu, ya Allah, semoga dari barokahnya bacaan Quran ini disampaikan untuk kesembuhan teman saya, disebutkan Miska, misalkan gitu ya, insya Allah bakal sampai. Dan seorang mukmin itu ya harus merasakan ya ketika penderitaan mukmin, mukminah, muslim, muslimah yang lain. Jadi ketika kita misalkan melihat ada penderitaan di Palestina, kita harus merasakan. Nah, ibu juga jadi apa ya, ketika sekarang kaki ibu misalkan sakit ya, ibu jadi apa? Apalagi yang di Palestina itu ya, yang dibom, kakinya hancur, tangannya nggak ada, misalkannya gimana itu? Mau dilakukan pembiusan, rumah sakitnya juga dihancurkan. Maka dilakukan apa? Pembiusan tanpa pakai obat bius gitu ya. Bagaimana terus mereka gimana makannya gitu? Ibu mah bersyukur di sini ada yang mengurusi gitu ya, dalam kondisi sakit pun ada yang mengurusi, gimana? Nah, disitulah timbul kita empati sebagai seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Gitu ya. Jadi perkara orang Islam itu, orang mukmin itu bisa dikatakan enak gitu ya. Memiliki Memiliki 2 keistimewaan. Jadi kalau diberikan kesenangan, dia bersyukur. Kalau ditimpa kesusahan atau ujian, maka dia akan bersabar. Dua-duanya mendapatkan pahala dari Allah. Untuk memperkuat itu ya, dasar hukum Al-Quran dan hadis yang tadi diperkuat lagi dengan hadis yang kedua, yaitu diriwayatkan dari Tirmizi, dari Mus'ab bin Sa'ad, dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian orang-orang yang paling baik setelah mereka, kemudian yang semisal mereka. Seseorang diuji sesuai kadar agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya semakin berat. Jika agamanya lemah, maka ia diuji sesuai kadar agamanya. Ujian akan terus menimpa seorang hamba hingga ia berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak memiliki dosa. Nah, jadi di dunia ini tidak ada ujian yang lebih berat daripada ujian para nabi. Ibu merasa ujian sekarang itu terasa berat, padahal mungkin jika dibandingkan dengan para nabi tidak ada apa-apanya. Namun ada dalam ayat lain dikatakan, jangan mengaku dia beriman kepada Allah sebelum aku uji, kata Allah. Nah, jadi untuk melihat kualitas iman seseorang kepada Allah itu dilihat dari ujiannya. Diuji dulu, ketika diuji dia sanggup bersabar. Nah, gitu ya. Namun ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ya, kepada kita, itu disesuaikan dengan kadar apa? Kadar agamanya.
sebagaimana yang dijelaskan dalam apa? Surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji setiap makhluk atau manusia di luar batas kemampuannya, gitu ya. Jadi tadi kata ibu kalian diujinya ya disesuaikan, paling uang jajan, paling malas ke sekolah, itu ujiannya. Terus Bu, gimana itu misalkan seperti Miska misalkan, ya itu ujiannya berat, berarti dia pahalanya juga besar. Kalau dia bersabar, pahalanya sangat besar, gitu ya. Maka jika kalian sekarang dalam kondisi fit, sehat, enak, semua terpenuhi, makan tinggal baju rapi, kantong bagus, sepatu bagus, bersyukurlah ya. Jadi kalian tinggal bersyukurlah. Kemudian apa hikmah berpikir positif dan sabar? Yang pertama, ketika diuji itu ya, dahulukan pikiran positif ya. Yang pertama, hikmahnya hati menjadi tenang ya. Hati tenang, yakinkan bahwa semua ini adalah berasal dari Allah. Kemudian memiliki semangat menghadapi masalah. Ibu pribadi sekarang menghadapi sakit ini kadang ya Allah, kenapa ujian ini begitu berat gitu ya. Tapi ditanamkan dalam hati, saya pasti akan sembuh gitu. Saya pasti akan kembali bisa berjalan gitu ya, dikuatkan gitu. Dan yakinkan bahwa ujian ini pasti akan mendapatkan pahala tanpa batas. Namun harus digarisbawahi jika kita bersabar. Kemudian yang diuji itu yakin bahwa kita ini adalah hamba pilihan, dicintai oleh Allah ya. Dicintai oleh Allah. Kenapa ya Allah ari mereka misalkan yang senantiasa berbuat maksiat, hidupnya enak gitu ya, bergelimangan dengan harta. Mungkin mereka di pandangan manusia enak, namun di pandangan Allah, Allah tidak mencintainya gitu ya. Allah tidak menyukainya. Yang terakhir adalah menjadi pribadi yang tangguh. Jadi dengan adanya ujian ya, kita bersabar, maka kita akan teruji, kita akan menjadi pribadi yang tangguh. Lalu apa perbedaannya? Tadi kan ada musibah ya, ada musibah, ada bala, dan ada fitnah ya. Itu sama-sama ujian. Apa bedanya musibah, bala, dan fitnah? Nah, musibah itu artinya peristiwa yang menimpa seseorang, umumnya berupa kesedihan atau penderitaan. Contohnya sakit ya, bencana atau kehilangan. Nah, seperti kondisi ibu saat ini sakit, ini bisa dikategorikan pada musibah. Namun, bagi orang Islam itu menyebutnya bukan musibah, tapi lebih ke ujian ya. Jadi kalau misalkan kita sakit, itu diberi ujian. Namun orang lain juga menyebutkannya musibah. Ada bencana, longsor misalkan, atau misalkan tsunami, atau sekarang seperti kita di blackout ya, di blackout. Beberapa wilayah di kita itu sekarang dipadamkan listriknya, lampunya. Nah, ini termasuk ke dalam musibah, bala, atau fitnah? Termasuk pada musibah. Atau kehilangan kehilangan anak misalkan ya, kehilangan pekerjaan gitu, kehilangan kehilangan harta misalkan ya. Nah, itu termasuk pada musibah. Yang kedua, bala itu ujian dari Allah untuk menguji keimanan, bisa berupa nikmat maupun kesulitan. Contoh, kaya. Apa kaya itu bala? Iya, kaya itu bisa juga termasuk bala. Kenapa? Karena tidak setiap orang mampu memegang kekayaan. Bisa saja dengan kekayaan itu kita lupa yang tadinya sebelum kaya misalkan dia rajin ibadah, setelah kaya dia lupa. Seperti contoh pada zaman Nabi kasus Sa'labah ya, yang awalnya dia itu rajin ke masjid ya, paling dulu ke masjid,
Kemudian dia itu ditanya oleh Nabi, kenapa kamu itu selalu tergesa-gesa gitu ya. Aku ini misalkan harus mengerjakan ini itu karena aku terlalu miskin. Kemudian diberilah berapa 2 ekor domba jantan dan betina, sehingga apa, sehingga menjadi banyak dan ratusan ribuan, sehingga dia jadi kaya. Tetapi setelah kaya dia apa? Dia lupa kemana, kata Nabi. Sa'labah sudah tidak berjamaah lagi, diuji dengan kekayaan. Itu termasuknya apa? Bala. Ada juga yang diuji dengan apa? Dengan miskin, ya, dengan miskin, kemiskinan. Nah, kemudian diuji lagi dengan apa? Dengan kesehatan. Jadi, kalau sakit itu bisa termasuk musibah ataupun juga bala. Nah, yang terakhir, apa bedanya dengan fitnah? Fitnah ini ujian, godaan, atau cobaan yang dapat menggoyahkan iman. Juga bisa berarti tuduhan dusta. Fitnah. Seperti apa? Seperti jabatan, seperti anak, atau tuduhan bohong. Gimana maksudnya? Fitnah, harta, jabatan, anak. Nah, kamu suka nonton berita ya? Itu kasus dulu ketika sebuah mobil Rubicon ya. Mobil Rubicon itu harganya 1 M lebih ya. Paling murah itu 1 M kalau nggak salah. Itu pernah di Jakarta kasus yang pajak, yang pejabat pajak. Itu ketika si mobil Rubicon itu menabrak, ternyata setelah ditelusuri itu adalah anak seorang SMA atau kuliah. Ternyata setelah ditelusuri itu adalah anak seorang pejabat pajak ya. Nggak mungkin anak misalkan SMA atau kuliah memiliki mobil Rubicon yang harganya miliar-miliar. Tentu itu milik orang tuanya. Setelah ditelusuri ternyata itu milik ayahnya yang seorang pejabat pajak. Itu memancing. Setelah itu memancing apa? Memancing KPK untuk menelusuri harta kekayaannya. Ternyata itu ayahnya adalah korupsi dari pajak. Nah, itu jadi fitnah, anak itu jadi fitnah, dan jabatan itu jadi fitnah. Akhirnya apa? Anaknya masuk bui, ayahnya juga diperiksa oleh KPK, masuk bui dua-duanya. Jadi dengan anak, dengan jabatan, dengan harta, ya itu apa? Ujian, ya sama itu juga ujian. Jadi kalau kamu sekarang misalnya ke sekolah nih pakai motor plat merah, ya jangan terlalu petentang-petenteng lah, itu kan milik orang tua kamu. Bisa jadi itu jadi fitnah gitu ya. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya ya seperti tadi kamu gagal ujian, tidak membuat kamu putus asa. Apalagi misalkannya pelajaran ibu nanti Quran hadis kan ujiannya lisan. Ulangan pertama kamu nilainya jeblok misalkan ya 50 karena mampu menjawab hanya 2 soal. Tidak membuat putus asa. Kamu harus bekerja keras. Pada ulangan berikutnya saya harus mampu tembus nilai 100. Nah, kemudian tetap jujur walau sulit. Itu sangat apalagi kalau ulangan PAT atau PAS ya. Itu kamu kan biasanya kerjasama. Memang tidak bisa mengerjakan, tapi kamu lebih memilih untuk minta tolong ke teman. Ya, kamu tidak mau jujur. Nah, harusnya jujurlah meskipun itu sulit. Kemudian kamu bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Ya, misalkan meskipun nikmat itu sedikit, kecil, tetaplah bersyukur. Kemudian jangan lupa setelah sholat misalkan ya, tetap berdoa ketika menghadapi masalah. Berdoalah. Doa itu adalah sebagai tameng ya untuk menghalau masalah atau ujian. Nah, jadi kesimpulannya ya, setiap manusia akan menghadapi ujian dan cobaan sebagai bagian dari ketetapan Allah. Ujian dan cobaan ini sudah dituliskan sebelum 1500 ya Masehi. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Seorang mukmin harus selalu berpikir positif. Jadi berhusnuzon kepada Allah karena setiap ketentuannya mengandung hikmah dan kebaikan. Nah, sikap sabar yang merupakan ciri orang beriman baik ketika memperoleh nikmat maupun saat menghadapi musibah. Jadi
Sikap sabar itu adalah ciri orang yang beriman. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seluruh urusan seorang mukmin adalah kebaikan. Ketika mendapat nikmat, ia akan bersyukur, dan ketika mendapat cobaan, ia akan bersabar. Semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan ujian yang Allah berikan. Apa maksudnya? Ini adalah untuk meningkatkan derajat dan menghapus dosa-dosanya. Nah, maka dengan berpikir positif, bersyukur dan bersabar, seorang muslim akan menjadi pribadi yang tangguh, optimis serta senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa ujian bukan tanda kebencian Allah, melainkan sarana untuk menguatkan iman, menghapus dosa, dan mengangkat derajat hamba-hambanya yang sabar. Nah, itu adalah sekelumit ya dari bab kedua ya. Dari bab kedua. Jadi berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, silakan diketik di kolom chat pada grup WhatsApp ya, kelas 12 Al-Quran Hadis. Nah, sisanya silakan kalian ambil buku Al-Quran Hadis di kantor, tulis ya bab kedua berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Harus dituliskan 1, rujukan dasar hukum dari Al-Qurannya apa, surat apa ya, harus kamu tuliskan. Nah, yang ini ya, dasar hukumnya adalah surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Yang kedua adalah dasar hukum dari hadis nabinya apa, ada enggak? Nah, ini ya, hadis yang pertama, hadis dari riwayat Muslim dari Syuhaib. Nah, yang ketiga, kamu harus menuliskan isi kandungannya dan rangkumannya. Nah, untuk pertemuan kedua dicukupkan sekian. Insya Allah mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya Ibu bisa segera tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya untuk pertemuan virtual ini. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah dan dimudahkan segala urusannya, dilancarkan ya segala urusannya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.